Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bagaimanakah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, banyak orang berpikir bahwa dengan banyaknya persembahan kepada Tuhan, dia bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak. Di Mika 6 ayat bab 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan bukan persembahan, bukan ribuan anak domba yang kamu korbankan untuk Tuhan itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan itu, bukan luarnya, tetapi dalamnya. Yang Tuhan mau adalah dalamnya. Nah, jika kamu harus berbuat keadilan yang pertama, bahwa jadikanlah hidupmu itu sebagai kitab Taurat. Kitab Taurat itu berbicara tentang keadilan. Nah, cuman keadilan yang betul-betul ditegakkan itu menjadi suatu kelaliman. Jadi misalkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu akhirnya akan terjadi kekerasan yang tidak ada, yang dilegalkan. Jadi bukan Taurat itu harus disempurnakan dengan yang kedua, yaitu cinta kasih dan kesetiaan. Cinta kasih meniadakan keadilan. Jadi ketika kamu melakukan satu kesalahan dan menyebabkan temanmu itu terluka, seharusnya kamu juga dilukai. Itu adil. Tetapi karena ada cinta kasih, maka kamu diampuni. Sehingga dikatakan bahwa cinta kasih itu meniadakan keadilan. Nah, tetapi apakah kamu tidak perlu berbuat adil? Harus, tetapi itu harus disempurnakan juga dengan yang kedua ini, cinta kasih. Nah, ketika kamu mengasihi, karena Allah itu adalah kasih, maka kamu juga harus mengasihi seluruh alam semesta, semua makhluk dan semua manusia. Dengan begitu ada yang namanya mestakung ya, dulu Profesor Yohanes Surya menulis tentang mestakung, alam semesta mendukung. Maka ketika kamu mencintai semua makhluk di dunia ini dan mencintai dunia ini, maka apapun yang kamu kerjakan itu berhasil, karena seluruh alam semesta menjadi bagian dari kamu menjadi bagian dari seluruh alam semesta, dan alam semesta mendukung kamu apapun yang kamu lakukan karena cinta kasih. Nah, kesetiaan itu, cinta kasih dan kesetiaan itu adalah dasar dari mujizat. Ketika kamu setia pada hal-hal kecil, maka kamu akan diberi tugas untuk melakukan hal-hal besar. Jangan berpikir bahwa kamu menerima mujizat besar ketika kamu tidak pernah setia pada hal-hal kecil. Ya, misalkan karunia penyembuhan misalkan, atau yang saya alami adalah bagaimana melayani. Saya mulai melayani dengan nasi bungkus, lalu berkembang lagi dengan warung gratis tanpa uang sama sekali. Saya tidak punya uang, betul-betul hidup dalam absolut miskin ya. Tetapi dengan cinta kasih, dengan kepedulian pada orang, maka membagikan nasi bungkus itu berlangsung sampai sekarang, sudah 9 tahun ini, memasuki tahun yang ke-9. Warung gratis sudah 5 tahun, lalu beranjak lagi dengan panti jompo, kita sudah punya 3, lalu panti asuhan dan seterusnya. Jadi itu suatu mujizat, bagaimana orang yang tidak punya apa-apa bisa membagikan begitu banyak nasi. Itu dasarnya dari mujizat itu semua sama. Miracle itu terjadi karena cinta kasih dan kesetiaan. Dua hal ini yang membuat semuanya menjadi mungkin dan terjadi. Ketiga adalah kerendahan hati. Maksudnya apa? Kita harus melihat siapakah kita di hadapan Allah.
kita itu hanya debu dan abu. Jadi banyak orang yang menjadikan Allah itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk kalau dia lagi susah, dia berdoa kepada Tuhan dan minta ini dan minta itu, sesudah itu lupa. Jadi artinya bahwa dia menempatkan Tuhan itu sebagai pembantunya, sebagai jongosnya. Itu salah. Bahwa tidak, tanpa kerendahan hati tidak akan ada mujizat. Jadi bukan itu aja, tetapi kalau kamu berkenan kepada Allah, kamu harus rendah hati. Bahwa kamu hanya debu dan abu di hadapan Allah. Siapakah kamu itu di hadapan Allah? Itu yang membuat kamu menjadi rendah hati. Tidak ada tawar-menawar kepada Allah, tetapi yang ada adalah kamu berlaku sebagai pengemis lah, seperti pengemis di hadapan Allah, seperti anak di hadapan Allah, di hadapan Bapaknya. Nah, semuanya itu, kalau kamu melakukan semuanya ini, yaitu keadilan, cinta kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati, maka hidupmu berkenan di hadapan Allah. Terima kasih.